Baik, kita lanjutkan ya. Jadi apa yang disebut dengan nakis? Nakis itu mustasna minhunya belum disebutkan atau tidak disebutkan bahkan ya. Nah, itu syaratnya seperti apa? Bentuknya seperti ini nanti. Ada ma-nya di depannya ya. Ma qoma illa zaitun. Ya. Ma ra'aitu illa zaitan. Ya. Ma marartu illa bi zaitin. Nah, kalimat maqama illa zaitun seolah-olah ma-nya ndak ada, ilahnya ndak ada. Ya. Tinggallah fi'il dan fa'il kalau ini bentuknya ya. Ini fi'il dan fa'il. Kalau ini apa ini? Ini sudah fi'il fa'il. Ra'a itu fi'il fa'il. Ini sebagai maf'ul, hukumnya nasab. Ya. Nah, ini aku bersua ya, berjumpa bi zaidin dengan zaid, kemasukan huruf jar. Bisa difahami ini yang naqis. Ya, naqis itu tidak disebutkan mustasna minhunya. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu seputar ilah. Ya. Terus kalau tidak ada, saya lanjut ya. Saya lanjut di ghair suwa siwa sawa. Ini nanti mustasnanya dia selalu jer. Ya, saya ulang lagi. Untuk ini setelah apa namanya? Setelah adat istisna, ini namanya adat istisna ya, atau alat pengecuali. Ya. Ini hukumnya cuma satu, jer. Ya, jer. Sehingga di sini ghaira zaidin, ghaira zaidin, ghairu zaidin. Ini semuanya ini namanya mustasnanya. Ini semuanya jer. Pertanyaannya adalah kenapa dibaca jer? Karena ini sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Ya, ilaih. Mudhaf ilaih kita rujuk ke sini lagi hukumnya apa ini? Jer. Ya, hukumnya jer. Ya, terus pertanyaannya adalah ghairnya, cara bacanya apa? Nah, ghairnya nanti cara bacanya mengikuti ketentuan ilah. Mengikuti mustasna pada ini. Cara baca ghairnya. Ya, mengikuti ketentuan ini. Ya. Jika bentuknya tam mujab, lafadz ghairnya dibaca rofa nasab apa jar? Ghairnya dibaca nasab. Contoh, qoma al qaumu. Telah berdiri sebuah kaum ghaira zaidin. Lafadz ghairnya ya, lafadz ghairnya. Ini tak hapus dulu. Ya. Lafadz ghairnya ini dibaca nasab. Ya, mengikuti ketentuan ini. Tapi si zaidnya sini, yang zaidnya mustasnanya justru. Bagaimana kalau taman fi sama? Ya, dia bisa nasab, bisa badal. Contoh yang nasab maqamal qaumu ghaira. Ya. Ghaira nasab apa rafa ghaira? Nasab kan? Tapi zaidnya ini selalu jar. Ini mustasnanya itu di zaidnya, ya. Cuman karena dia isim ghair, ghair kan isim dia, sehingga dia punya i'rab, bisa rafa, bisa nasab, bisa jar. Ya. Terus jika kalimatnya ini ya taman fi tadi ya bisa nasab, bisa badal kan? Kebetulan di sini kaum itu rofa apa nasab ini? Kaum. Rofa kan posisinya sebagai apa? Sebagai fa'il dari koma kan? Koma telah berdiri. Siapa yang berdiri? Al qaumu qaum. Ghairu zaid.
Ya, ghair diirabi sebagai apa? Badal nanti dia. Ya. Nah, ini diirabi badal. Terus ma ra'aitu, aku tidak melihat. Di sini mustasna minhunya disebutkan enggak? Aku tidak melihat. Kan tidak disebutkan, berarti mengikuti ini. Ya, aku tidak melihat ghaira Zaidin selain Zaid. Ini nasab. Kenapa? Posisinya sebagai maf'ul bih kayak ini tadi si Zaid ini. Ya. Maqoma tidaklah orang, ya ini berarti nanti posisinya sebagai apa ini? Ghairnya sebagai apa ini posisinya? Fa'il. Sebagai fa'il kan? Ini seperti ini. Maqoma ila Zaidun. Ini sama. Maqoma ghairu Zaidun. Bisa difahami? Ustaz. Yang ghaira belum. Apa Ustaz? Secara arti ilah sama ghairo bedanya apa sih? Kemut itu Ustaz. Antum kemut. Ustaz Amri kemut. Jadi Oh iya ya. Afan. Tadi anak tidak ting ting ilah ting ma ting. ghairo artinya. Iya, sebentar. Oke. Apa bedanya ila sama ghair? Ila ini dia huruf. Artinya kecuali. Ya, artinya kecuali. Kalau ghair artinya itu selain. Ya, biasanya lebih diartikan ke selain. La ghair dia itu isim, bukan huruf. Ini dari segi lafadz. Ya. Ila itu apa namanya? Huruf. Kalau ghair dia isim. Sehingga isim yang yang jatuh setelahnya dia dihukumi apa? Mudhof Hukum ilaih. apa ini? Mudhaf ilaih. Ya, oh ini bukan ya, yang ghair aja ya. Mudhaf ilaih hukumnya apa? Jer. Jar kan? Sampai sini sudah paham? Sampai sini dulu? Nah, Paham, oke. Nah, sekarang berhubungan si ghair ini isim, maka dia juga memiliki i'rab, punya kedudukan. Terus cara bacanya bagaimana? Kan gitu. Cara bacanya bagaimana? Ternyata cara bacanya itu mengikuti ketentuan ilah, tetapi yang ininya, yang mustasnanya ini, ya, ini yang diikuti, ya. I'rab yang ini yang nanti diikuti. Misal, kalau dia tam mujab, mustasnanya ini di i'rab apa ini? Nasab. Maka di sini juga sama, ini tam. Mustasna minhunya disebutkan. Ini mustasna minhu. Mujab tidak ada kata tidak di sini, tidak ada manya, ya, manya tidak ada. Berarti mujab atau positif. Maka ghair ini diikutkan ini. Kalau di sini nasab berarti di sini juga nasab. Cara bacanya ini ghairo, bukan ghairu maksudnya gitu ya. Fathah dia. Bukan apa namanya kasrah atau dhammah bukan. Misalkan qomal qaumu ghairu zaidin, benar apa salah? Salah kan? Salah. Ya. Tapi kalau di sini kita lanjut ke ketentuan kedua di sini. Ini tam mustasna minhu disebutkan. Manfi artinya ada kata tidaknya. Ma koma tidak berdiri. Al qaumu qaum. Lah ini hukumnya apa? Bisa nasab, bisa badal kan gitu. Ya. Nah, maka di sini ghaira zaidin. Berarti kalau ghaira nasab ini diikutkan kemana ini? Tam manfi nasab. Jadi ini diikutkan yang nasab ini. Ya. Oke, sehingga dibaca ghaira.
Bisa juga dia dibadalkan karena kaum ini posisinya sebagai fa'il atau subjek, hukumnya rofa, maka ghair juga ikut rofa. Ya, cara bacanya ghairu, bukan ghaira lagi. Lah kalau ini misalkan kita baca maqamal qaumu ghairu zaidin atau maqamal qaumu ghairu zaidin, mana yang benar kalau ditanya kayak gitu? Dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar. Kenapa? Ketentuannya memang seperti itu. Kalau tam manfi dia boleh di-i'rab nasab sebagai mustasna biasa atau sebagai badal. Ya. Nah, dua contoh ini saya ikutkan yang ini yang nakis. Ya, yang nakis. Ma ra'aitu ghaira zaidin. Ma ra'aitu aku tidak melihat. Loh, apa yang tidak aku lihat itu apa? Kan tidak disebutkan di situ kan? Berarti mustasna minhunya disebutkan enggak? Tidak kan? Maka di sini di-i'rabi sama dengan ini. Ya, ini. Ya. Nah, ini posisinya sebagai apa ghaira berarti? Sebagai maf'ul bi. Ya. Maqama ghairu zaidin. Ghairu jadi apa ini? Jadi fa'il. Ya, tidak ada yang berdiri selain Zaid. Bisa difahami ini antara ila dan ghair. Insya Allah ya. Kalau ada yang tanya silakan, monggo. Ya, nanti fokusnya materi sampai sini ya. Besok hari Jumat insya Allah materi nasab selesai dan minggu berikutnya kita bahas ilmu sorof dan praktek. Setelah itu ya banyak praktek. Lah, bagaimana dengan suwa, siwa, sawa? Ya, ini sawa ini jarang digunakan ya. Kalau siwa sama suwa, ini yang sering digunakan siwanya. Karena dia itu apa namanya? Ini isim apa ini? Siwa itu. Isim mangkus apa maksur dia? Maksur. Ya, masih ada maksur apa mangkus? Sebelum ya atau sebelum alif dia berupa fathah seperti Musa ini. Berarti cara bacanya bagaimana? Mana tadi? Sama kan? Nah, ini yang sering digunakan yang siwanya bukan yang ghair, ya. Ghaira sama siwa ini yang sering digunakan, ya. Qamal qaumu ghaira atau siwa. Kalau siwa cara bacanya sama semua karena dia maksur kan. Tapi kalau di i'rabi ngikuti ghair. Misal di sini kan ada ghairu ya. Maqama siwa Zaidin. Berarti di sini siwanya i'rabnya apa? Rofa nasab apa jar? Rofa. Rofa kan sebagai apa? Sebagai fa'il. Maqamal qaumu siwa Zaidin. Di sini siwanya sebagai apa? Yang ini sebagai badal ya. Maqamal qaumu siwa Zaidin. Siwa di sini sebagai apa? Maf'ul bi. Sebagai apa? Sebagai mustasna. Ya, sebagai mustasna. Ya, ini sebagai mustasna biasa. Ya, kurang lebih seperti itu kaitannya dengan babul istisna. Ya. Oke. Kalau tidak ada saya lanjutkan di khola. Nah, khola. Nah, khola ini isim fi'il apa huruf? Nah, ini ternyata ada dua bacaan. Ya. Ada bacaan yang pertama dibaca jar, yang kedua dibaca nasab. Mana yang benar? Kedua-duanya benar. Jadi kalau ada qomal qaumu qala Zaidin ini benar. Maka qola ini dikategorikan sebagai huruf jar. Ya. Kalau di sini apa namanya? Jar. Ya. Jadi qola di sini
kalau mustasnanya ini di i'rab jar, maka ini posisinya kita mentakdirkan bahwa ini adalah huruf jar. Jar. Ya, kata setelahnya menjadi jar. Nah, kalau kita mengirabi zaid ini menjadi zaid dan menjadi nasab, maka kita menganggap khola ini sebagai fiil. Ini sebagai maf'ul. Ya. Khola ada sama hasya. Ya, ini bisa dua. Bisa dia sebagai fiil, bisa sebagai huruf jar. Ya, kalau huruf jar berarti mustasnanya dia dibaca jar. Kalau dia fiil berarti mustasnanya dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Sampai sini paham? Belum. Ya, untuk khola, hasya sama ada ini satu rumpun ya, ini satu rumpun, yang ini satu rumpun. Ini berdiri sendiri ya. Yang sering muncul yang mana? Yang ini yang sering muncul sama ini. Ini bisa difahami enggak? Ini yang khola ada sama hasya. Jadi khola ada sama hasya itu bisa dikategorikan dua. Ya, kita mau jadikan apa dia? Ya, terserah kita ini karena ini bisa dijadikan huruf jar, ya jarin atau sebagai huruf jar atau sebagai fiil. Kita mau jadikan apa? Terserah kita. Ya, kalau misalkan ini jadikan huruf jar, maka mustasnanya si Z-nya ini dibaca jar. Kenapa dibaca jar? Karena kemasukan huruf jar seperti huruf jar biasanya itu. Ya. Jadi huruf jar itu bukan 9 saja kalau di dalam kitab Alfiyah itu. Ada 20 ya. Haka huruf al-jari wahya min ilah hatta khalaha sya'ada fi an ala munduru bala mukai wawun wata wal ba'u wal kafu wa la'alla wa mata. Itu kalau di dalam alfiyahnya ya. Nah, kalau dalam jurumiyahnya kitab ini ya ada 9 itu. Mana yang perlu kita itu pelajari yang 9 aja. Ya, karena di sini masih ada ikhtilaf ini sebagai huruf apa sebagai fiil ya. Makanya di i'rab 2 kalau mustasnanya dibaca jar berarti kita mengkategorikan khola di sini adalah huruf jar. Kalau kita membaca mustasnanya ini dibaca nasab, maka kita menakdirkan ini sebagai apa? Fiil. Ini sebagai maf'ul. Ini. Faham tum? Nah, ada kecuali. Nah, ada kecuali. Jika khola ada hasya, ya, ini didahului oleh ma, Qomal qaumu ma khola, ini wajib menjadi fiil kalau ada ma-nya. Ini kalau misalkan ini didahului oleh huruf manafi, ya, maka ini wajib nasab hukumnya, wajib nasab ini, tidak boleh jar kalau ada ma-nya. Ya. Ma'ada berarti di sini zaitan. Gitu ya, bukan zaitin. Kalau ada ma-nya. Itu. Paham tum? Khola artinya apa? Sama. Sama. Tidak. Maksudnya khola hada syartnya tidak atau kecuali. Oh, tidak ada kecuali. Kecuali ya. Masalah pengecualian. Atau bukan ya. Tapi biasanya diartikan kecuali sih. Khola zaidin berarti kecuali zaid. Sama dengan ini. Cuman kan beda perangkat sehingga beda hukum ketentuan, beda ketentuan. Ini perangkatnya pakai ilah, di sini pakai khola. Ghair juga sama. Ya, ketentuannya berbeda. Bisa difahami ya. Izin ngantar sekolah J. Baik, kalau bisa kita latihan cari ilah. Ya.
cari adatul istisna. Benar enggak kaidahnya? Nah, kita buktikan. Ya, kita buktikan. Mana cari. Materi kita kan tamyiz sama istisna ya. Kita cari kata illa mana. Ada ghair. Ya. Nah, illa. Wal fikru anil hayati dunya la yatarakkazu illa. Ya. Illa ba'da ayyujadal fikru. Ini mustasna minhunya sudah disebutkan belum? Mustasna. Mustasna minhunya sudah disebutkan belum? Belum. Pemikiran tentang kehidupan dunia tidak akan mengkristal dengan pengkristalan yang produktif kecuali ba'da ayyujada. Kalau ini apa namanya mustasnanya ini bukan berupa huruf, bukan berupa isim sebagaimana yang kita pelajari tadi. Ya, ini lebih ke apa namanya itu susunan yang lain ya. Kita cari yang seperti tadi aja. Nah, mana kalau ada ghair nanti kalau ada. Illa nahdoh. Mana? Yusillu ila nahdoh. La yusillu ila nahdoh. La yasilu. Yusillu. Di bawah tak? Mana? Dua baris ini nih. Aduh nggak. La yusillu illa. Ini sorry. illa idza kana ini. Illa idza kana. Illa idza kana ini juga sama. Yang dimustasnakan ini berupa jumlah. Yang bukan berupa jumlah. Illal bil fikri. Mana? Illa bil fikri ini ya. Bil fikri. La yumkin, tidak akan mungkin ayyujada hadzal hallu sahihu. Ya, tidak akan ada pemecahan yang benar ini kecuali Bil fikri. ya. Nah, ini berarti ikutnya yang mana ini? Dengar, saya coret-coret. Ikut badan. Ya. Ini adalah di sini ada ilah. Berarti ini rumusnya itu sama yang mana ini? Yang kino. Yang ini nanti. Ya. Bisa yang ini atau yang ini ya, yang tamujad atau yang nakis. Ya. Nah, coba kalau kita hilangkan ilah sama lanya, maknanya sama enggak? Yumkin ayyujada hadzal halu sahihu bil fikril mustaniri. Ya. Apa namanya? Pemecahan yang sahih ini ya mungkin ada dengan pemikiran yang cemerlang. Oh, subhanallah. Ya. Dengan pemikiran yang cemerlang. Itu maknanya sama enggak dengan la yumkinu illa? Ya. Sama kan? Cuman begini. Kalau ada la sama ilah ini membatasi. Seperti la ilaha illallah. Artinya tidak ada sesembahan lain kecuali Allah, gitu kan? Nah, ini juga sama. Ini fungsinya membatasi sehingga tidak mungkin ada pemecahan yang sahih kecuali berarti cuman ini saja gitu. Tidak ada kecuali. Tidak ada begini-begini kecuali ini, ya. La ilaha illallah. Tidak ada di kelas ini ya yang bernama Amri kecuali ya. Ustadznya. Misalkan ya. Konsepnya seperti itu. Coba kita cari contoh yang lain yang langsung di isimnya ya. Bentar saya carikan. Ini tak hapus dulu ya biar tidak mengganggu. Soalnya yang ini PDF-nya tidak bisa dioret-oret ini. Langsung PDF. Karena udah dikunci ini kayaknya. Bentar, saya carikan. La Buddha bukan.
Isim sendiri. Li ghairi. Nah, li ghairi. Nah, ini isim ya. Cuman ini tidak digunakan untuk istisna bukan. Ya. Maka lafadz hi di sini i'rabnya apa dia? Cerul ya. Marjrur ya, sebagai apa? Huruf jar li. Sebagai mudhaf Mudhaf ilaih. sorry. Ghair ini isim, Ghair kata li. setelahnya ini menjadi mudhaf ilaih. Kita cari lagi mana-mana. Kalau pas dicari-cari enggak ketemu, tapi kalau pas baca biasa itu baru ketemu. Mana ya? Nah, Ila anna. Nah, ila anna ini apa namanya? Bermakna hanya saja ya. Ini mengecualikan dari sisi jumlah kalau ini ya. jumlah yang di depan. Innal imana bil khaliq al mudabbir fitrun kulli insan. Iya. Benar bahwa percaya kepada al khaliq yang maha Mudabbir. mengatur bersifat fitriun ya. Secara fitrah. Fitrah itu maksudnya bawaan lahir, memang sudah ada di dalam diri manusia. Fi kulli insanin, di setiap manusia. Illa anna hadza, hanya saja berarti ada yang ingin disangkalkan begitu. Dalam sebuah kalimat. Tapi dalam bentuk kalimat. Dalam prakteknya tidak semudah yang ini kan. Yang di dalam teori. Teorinya rumit. Teorinya mudah, prakteknya yang rumit. Nah, kita memang harus terjun langsung di sini karena kalau kita hanya melihat teorinya saja sepertinya kok gampang ya. Begitu diterjunkan langsung, tidak ada yang mandu, waduh, susah sekali ternyata. Itu. Nah, nanti kita cari lagi lah ya. Kalau pas ini nanti pas moga-moga ada yang ketemu nanti ya. Nah, nanti tinggal ngikutin ini ya, ngikutin ini. Ya, ini mustasna. Mustasna seperti ini tuh apa ya istilahnya itu? Saya membuat ini tuh benar-benar membuat gampang paham gitu. Seandainya tidak diskemakan kayak gini, saya langsung baca ini, ya kemungkinan besar antum belum paham. Kemungkinan lah ya. Gitu. Oh, ini belum tak terjemahkan ya, tak terjemahkan sebentar. Ya, di kitab antum biar bisa dioret-oret. Ya. Wa huruful istisna, huruf-huruf istisna sama niatun ada 8. Ya, saya lebih tepat sebenarnya bukan huruful istisna, mestinya adatul istisna itu. Ya. Wahya yaitu illa. Illa ini masuknya huruf dia. Ghair, siwa, suwa, sawa, ini masuknya dia isim. Ya. Khala, ada, hasya ini bisa huruf jar, bisa menjadi fi'il ladian. Satu rumpun kan. Illa artinya kecuali, ghair artinya bukan atau selain. Ya. Khala artinya selain juga. Ya. Fal mustasna bi illa, yang dikecualikan dengan lafadz illa, yunsobu itu hukumnya dinasobkan. Ya, ini tadi hukumnya dinasobkan. Idza kana, jika dia al kalamu kalam, bentuk kalimatnya taman mujaban. Tam artinya tadi apa? Sempurna. Disebutkan mustasna minhu ya, yang dimaksud tam itu disebutkan mustasna minhu. Yang dimaksud mujab tadi apa? Positif. Maksudnya dia ini. Dia hukumnya nasab. Ya. Nahwu contoh qoma qaumu illa zaidan. Ya, mustasna minhunya mana?
Al-qaum. Al-qaum. Ya. Ini di sini ada kata tidaknya enggak? Tidak. Enggak ada. Berarti dia tam mujab ini ya. Maka di sini mustasnanya dibaca nasab. Wa kharajan nasu illa amron, ya para manusia atau masyarakat keluar illa kecuali amron amr. Mustasna minhunya mana? Orang Mustasna minhunya mana? Anas. Anas. Ya, ini Anas sebagai mustasna minhu. Terus ketentuan yang kedua, wa in kanal kalamu, jika kalamnya manfian berupa manfi, apa yang disebut manfi tadi? Negatif. Negatif. Ya, berarti ini maksudnya manfi. Terus taman, apa yang dimaksud tam? Tam sempurna. Disebutkan mustasna minhunya. Ya, sempurna. Maksudnya sempurna itu disebutkan mustasna minhunya. Maka hukumnya bagaimana? Jaza, boleh. Fihi, di dalam hukum mustasna tadi, al badalu, yang pertama badal. Berarti ini badal. Ya. Wa nasbu alal istisna. Ya, wa nasbu dan nasab alal istisna'i, atas dasar istisna. Berarti mengikuti ini. Kenapa nasab? Karena dia mengikuti ini. Ya, mengikuti kalimat yang pertama ini. Ya. Istisna yang ini, yang maksudnya alal istisna itu ini. Ya. Terus nahwu qamal qaumu, ma qama, tidak berdiri, al qaumu, ini al qaumu jadi mustasna minhu. Illa zaitun, boleh. Kenapa zaitun? Ini dihukumi sebagai apa ini berarti? Zaitun sebagai fa'il. Sebagai badal kan? Nah, ini maksudnya kan. Al-qaum dia rafa, maka zaitun juga ikut rafa. Itu. Wa illa zaidan, boleh illa zaidan, berarti dibaca yang nasab ini tadi. Illa zaidan. Itu ya, boleh illa zaitun, illa zaitun. Wa in kanal kalamu nakison, jika kalamnya nakis, apa yang disebut nakis tadi? Nakis itu mustasna minhu tidak disebutkan. Ya, mustasna minhunya tidak disebutkan. Karena maka hukumnya ala hasabil awamili, menyesuaikan amilnya. Ya, kalau dia ini amilnya itu kok fiil, yang mempengaruhi fiil, berarti dia itu fa'il hukumnya. Fa'il hukumnya rofa. Ya. Kalau di sini amilnya kok fiil fa'il, ya, yang mempengaruhi fiil fa'il, maka di sini menjadi maf'ul bih. Ya. Kalau di sini yang mempengaruhi ke huruf jar, maka di sini juga majrur. Ya, itu yang dimaksud hasabal awamili, sesuai dengan amilnya. Nahwu ma qama illa zaidun, ma tidak qoma berdiri illa kecuali zaidun, Pak Zaid. Di sini mustasna minhunya sudah disebutkan belum? Tidak. Ya, belum disebutkan. Tidak ada yang dikecualikan, siapa, tidak ada. Lah, lafat ma qama illa zaidun itu seolah-olah begini. Ma-nya dihapus, ilahnya dihapus, qoma zaitun. Cuman kalau ada ma dan ilah punya fungsi membatasi. Berarti semuanya itu duduk kecuali Zaid. Berarti Zaid berdiri. Tapi kalau qoma zaitun memungkinkan yang lain juga berdiri. Ya, misalkan dalam tasyahud itu, dalam syahadat, di situ kan la ilaha illallah. Itu bisa ndak Allahu ilahun, bisa ndak? Semakna ndak? Al ilahu ya Allah, bisa ndak? Kan bisa sebenarnya. Allah itu Tuhan kan gitu. Nah, ketika dipasang tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti yang lain Tuhan atau bukan? Bukan kan? Ini dari sisi makna. Lah ini juga sama. Qoma zaitun berarti masih memungkinkan ada orang lain yang berdiri.
Tapi kalau ada ma, koma, ila, ada ma dan ila, maka tidak ada yang berdiri. Memang tidak ada yang berdiri kecuali si Zaid. Ma darabtu, tidak ada yang aku pukul. Ya, illa Zaidan, kecuali Pak Zaid. Wa ma marartu, dan tidak ada yang aku jumpai atau aku bersua illa bi Zaidan, kecuali dengan Zaid, ya. Terus berikutnya wal mustasna bi ghair. Mustasna dengan lafaz ghair, siwa, suwa dan sawa. Ya. Ini hukumnya apa? Majrurun, dijerkan, la ghairu, tidak ada yang lain. Ini kan semuanya jer kan? Ya. Ini hukumnya jer. Ya. Tidak ada yang lain. Kenapa? Karena dia sebagai apa tadi? Mudhaf ilaih. Itu ya. Terus berikutnya wal mustasna bi khala wa ada wa hasya. Ya, mustasna dengan lafaz khala, hasya, ada, ya juzu nasbuhu wa jarruhu. Boleh menasabkannya, boleh menjerkannya. Ya, boleh nasab maupun jer. Kalau kita itu mengirapi nasab, berarti kita mentakdirkan khala ini sebagai apa? Sebagai apa tadi? Sebagai fi'il. Ya. Z-nya sebagai maf'ul bi. Kalau kita membaca Zaidin, berarti khalanya ini kita takdirkan sebagai apa? Huruf jer. Begitu. Ya, ini materi kita pada pagi hari ini. Baik, itu ya yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya, ini tadi sempat terputus-putus ya. Mudah-mudahan tidak menyusutkan niat kita belajar. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Wa iyyakum.